Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai bidanita dari Puskesmas Kaduhejo. Selamat menyaksikan, bye-bye. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMK 2 ingin menanyai tentang HIV. Di sini saya Safira Aulia. Saya Fabiana. Kita izin menanya kepada Ibu. Nama Ibu siapa? Perkenalkan ya, nama saya Bidanita, di sini Dita Asrianti. Kemudian saya Cini Bidan dan pemegang program HIV. Apa yang ada di pertanyaannya, ada apa aja? Izin menanyakan, bisa atau tidak kalau misalnya si anak yang orang tuanya mempunyai penyakit HIV, terus si anaknya tidak tertular penyakit HIV, itu bagaimana? Oh, jadi ibunya tertular HIV, Ya. cuma anaknya tidak tertular. Ya. Bisa nggak? Gitu Ya. kan? Bisa terjadi. Ya, jadi tergantung daya tahan tubuh. Tapi hampir rata-rata sih semuanya kalau ibunya HIV bisa anaknya HIV. Cuma ada nggak yang nggak HIV? Kalau ibunya HIV, anaknya ada yang HIV? Ada. Ya, tidak semuanya. Cuma memang resikonya untuk penularannya kan lewat apa? Air liur, bisa pencernaan darah. Oh enggak, jadi penularannya lewat 3, lewat darah, cairan sperma, cairan vagina, sama ASI. Ya, gitu ya. Jadi ada 4. Ya. Jadi kalau seandainya ibunya tertular, anaknya bisa nggak tertular? Bisa. Tapi ada nggak yang nggak tertular? Mungkin bisa juga ada. Gitu. Pertanyaan kedua. Yang kedua itu kan katanya HIV itu nggak ada obatnya. Apa sampai sekarang emang nggak ada obatnya atau sudah ditemukan obatnya? Sebenarnya HIV itu ada obatnya, cuma HIV itu tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh, jadi harus minum obat seumur hidup. Bila mana dia tidak minum obat, dia akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Ya. Menyerang daya tahan tubuh. Nah, menyerang daya tahan tubuh. Apa saja peran dan tanggung jawab tim kesehatan dalam merawat pasien HIV? Sangat penting banget ya, sangat berat banget karena pertama tim kesehatan itu harus tahu di wilayahnya itu ada yang terkena HIV apa tidak. Sekarang pemerintah itu sudah memberikan keleluasaan untuk semua calon pengantin semuanya diperiksa. Waktu dulu tidak pernah diperiksa calon pengantin, kalau sekarang diperiksa. Kalau ibu hamil memang semua calon ibu hamil semuanya diperiksa HIV. Itu meminimalisir supaya pasiennya itu tidak menularkan ke pasangannya. Pada saat mendeteksi HIV, perannya sangat penting di kesehatan. Karena kenapa? Setelah terkena HIV, kita harus pantau harus pengobatan. Karena pengobatan ini seumur hidup. Jadi si pasien ini harus kita pantau, diminum tidak obatnya seumur hidup itu. Nah, itu tugas orang kesehatan. Dan keluarganya juga harus ikut terlibat, karena namanya orang minum obat seumur hidup kadang manis. Terus selanjutnya itu mengapa seseorang bisa memiliki HIV tetapi tetap sehat selama bertahun-tahun? Bertahun-tahun, karena mungkin satu, itu berubah. Kedua, minum obatnya rutin dianya. Mungkin kan daya tahan tubuhnya jadi meningkat. Jadi pada saat meningkat, tidak berarti tampak muka, walaupun di dalam tubuhnya ada virus HIV. Ya. Ada berapa data pasien yang terinfeksi HIV di Puskesmas Kaduhejo? Untuk sampai tahun ini datanya itu ada 4 orang dan semuanya itu kalau 4 masih ada. Sebenarnya kemarin ada 5 orang, tapi yang 1 sudah meninggal. Ya. Itu karena apa? Dia anak SMA, lulus SMA ke Jakarta, 3 tahun setelah itu pulang ke Pandeglang, umur 20 tahun, dia terinfeksi, langsung AIDS. Dia meninggal. Kalau ini, dia 4-4-nya ini, dia terinfeksi dari suaminya. Dia hamil, melahirkan, terdeteksi, minum obat seumur hidup, sampai saat ini masih sehat dan hidup. Jadi kalau HIV/AIDS, kalau dia tidak minum obat, viralnya akan turun, daya tahan tubuhnya akan terserang, akhirnya muncul AIDS. Ya. Jadi makanya kenapa
orang-orang yang HIV harus minum obat stimulan itu dan harus ada yang menguatkan karena namanya minum obat stimulan itu malas dan capek. Ya, akhirnya dia malas. Ya. Tapi makanya di anak remaja ini hati-hati kalian bergaul. Nah, karena kenapa? Di luar sana sekarang udah mulai banyak anak-anak SMA yang datang di sini kena infeksi hubungan seksual. Penyebabnya apa? Karena dia berhubungan seks dengan pasangan yang terinfeksi dan itu sama-sama anak SMK. Ceweknya SMA, cowoknya SMA. Akhirnya yang terinfeksi siapa? Cowoknya. Cowoknya kena apa? Kenciuman. Berarti kan si ceweknya terinfeksi. Makanya kalian nih para remaja jangan mudah terbujuk sama pasangan pacarnya. Kalau bisa memang tidak pacaran. Ya, kalau tusukan jadi masalah. Karena kenapa itu akan pusing nantinya. Ya kita harus menjaga cinta. Nah, Terima kasih Ibu atas informasi yang sudah Ibu berikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Ada berapa data pasien yang terinfeksi HIV di Puskesmas Kaduhejo? untuk sampai tahun ini datanya itu ada 4 orang dan semuanya itu kalau benar masih ada. Sebenarnya kemarin ada 5 orang, tapi yang satu sudah meninggal. Itu karena apa? Dia anak SMA, lulus SMA ke Jakarta, 3 tahun setelah itu pulang ke Pandeglang, umur 20 tahun, dia terinfeksi, langsung AIDS. Jadi meninggal. Kalau ini, dia 4-4-nya ini, dia terinfeksi dari suaminya. Dia hamil, melahirkan, terdeteksi, minum obat seumur hidup, sampai saat ini masih sehat dan hebat. Jadi kalau HIV/AIDS kalau dia tidak minum obat, viralnya akan turun, daya tahan tubuhnya akan bersalah, akhirnya muncul AIDS. Jadi makanya kenapa orang-orang yang HIV harus minum obat stimulan itu dan harus ada yang menguatkan. Karena namanya minum obat stimulan itu malas dan capek. Ya akhirnya dia malas. Tapi makanya di anak remaja ini hati-hati kalian bergaul. Nah, karena kenapa? Di luar sana sekarang udah mulai banyak anak-anak SMA yang datang di sini kena infeksi hubungan seksual. Penyebabnya apa itu? Karena dia berhubungan seks dengan pasangan yang terinfeksi dan itu sama-sama anak SMK. Ceweknya SMA, cowoknya SMA. Akhirnya yang terinfeksi siapa? Cowoknya. Cowoknya kena apa? Kenciuman. Berarti kan si ceweknya terinfeksi. Makanya kalian nih para remaja jangan mudah terbujuk sama pasangan pacarnya. Kalau bisa memang tidak pacaran. Ya, kalau tusukan jadi masalah. Karena kenapa itu akan pusing nantinya. Ya kita harus menjaga cinta. Nah, Terima kasih Ibu atas informasi yang sudah Ibu berikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Dia bagi kita semua dan maaf sudah mengganggu waktunya. terima kasih. Sama-sama ya. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video dari kelompok kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.